Anda masih bersama kami di Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga dikeroyok oleh sekelompok orang, seorang pemuda di Purwakarta tewas bersimbah darah. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem daring telah dibuka. Sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Bandung sepi peminat. Sempat terbengkalai 6 tahun, Stadion Balap Sepeda Velodrome Munaib Saleh Kota Cimahi menjadi tuan rumah kejuaraan nasional sepeda trek. Ya, di hari Tasyrik, murid dan guru SMK Negeri 2 Garut menyembelih sapi kurban. Empat ekor sapi berbobot besar dibeli sekolah SMK Negeri 2 Garut dari sentra peternakan di wilayah Wanaraja untuk dikurbankan dengan berat masing-masing 4 hingga 6 kuintal. Hewan kurban ini adalah hasil tabungan siswa dan guru selama setahun yang dikhususkan untuk pembelian hewan kurban. Penyembelihan hingga pembagian daging kurban juga melibatkan murid dari OSIS serta organisasi ekstrakurikuler dan guru sebagai bagian dari edukasi. Kami dari staf OSIS juga para staf ekstrakurikuler dilibatkan dalam hal pemotongan juga pelaksanaan kegiatan pada saat penerimaan kegiatan kurban ini. Pihak sekolah sengaja tidak membeli kambing untuk hewan kurban karena pertimbangan lebih mudah saat penyembelihan. Ya, berbobot besar dan yang kecilnya itu 4,50 tempat itu ya. Kenapa tidak mau ngambil yang banyak? Karena kewalahan tenaganya kurang gitu ya. Tenaga dan personilnya di sini, jadi kami diinikan. Tapi secara kualitatif sapinya cukup lumayan gitu ya. Meski wabah penyakit mulut dan kuku meluas, jumlah sapi yang disembelih tahun ini justru bertambah dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3 ekor. Dari 4 ekor sapi yang disembelih, sekolah membagikan 1.000 paket daging kurban yang disebar ke pondok pesantren dan warga sekitar sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, informasi lain untuk Anda, penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui sistem daring membuat sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Bandung sepi peminat. Sistem penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar secara daring pada tahun ajaran baru 2022-2023 membuat SD Negeri 206 Putrako Indah di Jalan Raja Mantri Kaler, Kota Bandung sepi peminat. Total peserta didik baru yang mendaftar ke SD ini baru 25 orang. 17 orang mendaftar dengan datang langsung ke sekolah, 5 orang siswa pindahan, dan hanya 3 orang yang mendaftar melalui PPDB daring. Jumlah ini baru setengah dari kuota total 55 orang siswa baru. Nah, itu kemungkinan, jadi rata-rata orang tua siswa di sini itu kan betul Putrako Indah ini berada di komplek yang elit ya, yang besar. Tetapi untuk perumahan ini pada umumnya adalah ditempati oleh orang yang sudah pada pensiun. Jadi masa anak masuk SD itu sudah jarang. Kecuali ada di sekitaran ini istilahnya ada rel ya, wilayah rel kereta api mungkin agak awam mungkin ya. Kurang paham dengan cara daftar secara online. Berarti mayoritas pendaftaran secara offline gitu Pak ya? Betul, karena sekarang ini sudah 60% lah, 60% siswanya adalah reguler, 40% bisa dikatakan adalah yang berkebutuhan khusus. Meski baru menerima 25 orang siswa baru dari jumlah kuota 55 orang siswa, pihak sekolah meyakini jumlah ini akan terus bertambah hingga batas akhir daftar ulang ditutup tanggal 18 Juli mendatang. Sebagai sekolah inklusi, pihak sekolah pun menerima siswa baru dari anak berkebutuhan khusus dengan gejala ringan dengan kuota 5 siswa baru berkebutuhan khusus. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Harga bahan pangan yang tak kunjung turun ditambah lagi dengan naiknya harga gas LPG non-subsidi, beban ekonomi masyarakat kini semakin berat.
Pasca Idul Adha, harga bahan pangan di Pasar Atas Baru Kota Cimahi belum kembali normal. Cabai Tanjung misalnya malah naik menembus Rp150.000 per kilogram, sedang cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi yang saat ini masih Rp135.000 per kilogram. Akibatnya, penjualan pun turun. Pembelinya berkurang. Iya, kenapa itu? Mungkin kena dampak ini Pak, ada penyakit apa mulut gitu. Normal ini paling 30 kilo sehari gitu. Kalau biasa rame mah sampai 50. Sampai 50. Begitu juga dengan daging ayam. Harganya bahkan naik hingga menjadi Rp42.000 per kilogram. Padahal akhir pekan lalu harganya masih Rp35.000 per kilogram. Seminggu naik lagi gitu. Jadi sekarang mah nggak bisa diprediksi kalau ayam. Itu karena pasokan atau apa? Pasokannya kurang, terus dari pakan ayamnya kan naik. Mahalnya harga bahan pangan membuat para ibu rumah tangga harus putar otak agar tetap bisa menyajikan makanan yang enak dan cukup sehat bagi keluarga. Seadanya aja ibu mah. Tomat kan mahal. Nggak pernah pakai tomat sekarang masak. Bawang merah kan mahal. Pakai bawang ini. Terus cabai sendiri gimana, Bu? Sekarang kan naik. Nggak pernah pakai cabai. Mahal. Pakai ini aja. Nah, pakai kuning aja. Karena memang mahal cabainya, Bu ya. Beban masyarakat itu semakin berat karena sejak 10 Juli lalu, PT Pertamina menaikkan harga jual gas LPG non-subsidi tabung 5,5 dan 12 kg. Akibatnya, sebagian warga beralih membeli LPG subsidi tabung 3 kg yang harganya jauh lebih murah. Atau berpindah ke gas 3 kg yang 3 kilo gitu. Naik pada pindah ke gas yang 3 kilo. Dibanding yang beli yang itu. Ya. Konsumen keberatan dengan kenaikan harga gas LPG tabung 5,5 kg yang mencapai Rp12.000 dan tabung 12 kg yang mencapai Rp24.000. Keberatan. Ya, biasanya beli 2 tabung, sekarang 1 tabung. 1 tabung ya. Keberatan. Ini buat sendiri atau buat restoran? Buat sendiri. Masyarakat berharap pemerintah menjalankan tugasnya menjaga stabilitas harga pangan, sebab tingginya harga pangan yang terjadi dalam jangka waktu panjang bisa memicu terjadinya gizi buruk terutama pada anak yang bisa berujung pada generasi stunting atau gagal gizi yang mengancam keberhasilan program Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Muhammad Abbas dan Samsun Nursyam melaporkan dari Kota Cimahi dan Kabupaten Karawang. Sempat terbengkalai selama 6 tahun, Stadion Balap Sepeda Velodrome Munaib Saleh kembali menjadi tuan rumah gelaran balap. Setelah sempat tidak dipakai lebih dari 6 tahun, sirkuit sepeda trek Velodrome Munaib Saleh, Kota Cimahi kembali ramai. Setelah diperbaiki, Velodrome Munaib Saleh menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan nasional balap sepeda trek yang memperebutkan Piala Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara tahun 2022. Dalam kejuaraan nasional ini, lebih dari 350 orang atlet terbaik dari berbagai daerah ikut serta. Para pembalap muda hingga senior dari berbagai perkumpulan sepeda daerah seperti dari Semarang, Yogyakarta, dan tuan rumah Jawa Barat yang diwakili atlet dari kota Bandung, Purwakarta, Sumedang, dan Ciamis saling unjuk kecepatan menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Harapan kita besok sepeda akan terus bergelora, baik itu fun bike, khususnya lagi juga masalah untuk lomba. Ya, ini velodrome ini sudah 2016 terakhir dipakai. Baru sekarang hampir lebih 6 tahun kita pakai lagi, dan terus saja ini kami lakukan ini kemarin dengan kerja keras supaya tetap bisa dipakai. Kami bersihkan, kita rapikan, kita siapkan sehingga siap dipakai untuk lomba ataupun track race. Ada 6 kategori yang dilombakan dalam Kejurnas Balap Sepeda Trek dan Pushan Arhanut 2022 ini. Setelah melewati babak penyisihan hingga final, pembalap Fajar Arfah tampil sebagai juara kategori putra, disusul Adi Jaya dari Sinar Sentosa Purwakarta untuk kelas senior putra. Di kelompok senior putri, Anissa Mailana dari ISI Pengcap Kota Bandung tampil sebagai juara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.
Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.